Informasi berikutnya Tribuners, 10 jam 20 menit, Agustinus Theodorus dan 3 pejabat lainnya diperiksa terkait kasus UP3. Agustinus Theodorus selaku kontraktor PLT Kadis PU Abraham Jaolat, Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jedit Huwae, dan Inspektur Pembantu 4 Desi Sabono menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus Rabu 11 Maret 2026. Ketiganya diperiksa terkait skandal hutang pihak ketiga atau UP3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2009 hingga 2025. Agustinus Theodorus selaku kontraktor pemilik UP3 terbanyak yang semuanya diduga melalui prosedur tidak sah. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dan baru selesai pada pukul setengah 9 malam. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Agustinus tidak berkomentar banyak, walaupun ditanyakan banyak hal dari rekan-rekan media. Ia hanya mengatakan nanti di dalam saja. Sementara dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku belum ada komentar apapun. Diketahui Tribuners penyelidikan kasus ini dimulai dengan pemeriksaan sejumlah saksi sebagai langkah awal menelusuri proses pekerjaan fisik serta aliran dana proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga tidak melalui prosedur resmi. Dalam penyelidikan tersebut, sejumlah nama mulai disorot, termasuk Bupati KKT Riki Jawerisa serta kontraktor Agustinus Theodorus alias AT. AT disebut pihak yang paling banyak mengerjakan proyek yang kemudian menjadi dasar klaim utang pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Kasus UP3 ini berawal dari sejumlah pekerjaan fisik sejak tahun anggaran 2019. Maksud kami 2009. Pembayaran utang tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan perdata Agustinus Theodorus terhadap Pemda KKT. Meski demikian, pembayaran seharusnya dilakukan dengan syarat melengkapi seluruh dokumen kontrak sebagaimana direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK serta pendapat hukum Kejati Maluku. Namun faktanya sejumlah proyek yang diklaim sebagai dasar pembayaran utang diduga tidak melalui proses lelang maupun kontrak resmi. Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain penimbunan areal pasar Omele Saumlaki senilai 72,68 miliar. Berikutnya pekerjaan cutting Bukit Bandara Matilda Batlayeri sebesar 9,1 miliar, peningkatan jalan dan land clearing terminal pasar Omele sebesar 4,64 miliar, serta pembangunan 3 unit pasar sayur senilai 1,39 miliar. Informasi yang dihimpun menyebutkan sebagian proyek tersebut diduga dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa prosedur pengadaan yang sah. Kasus ini juga sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan pemeriksaan di KKT pada 2022. Belum diketahui berapa jumlah kerugian secara pasti dari kasus tersebut. Namun tentu penyelesaian kasus ini dan kejelasan kasus sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.